Penolak musibah. Allah, semua yang hadir ini dijauhkan dari segala musibah. Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umroh sudah sampai airport, pulang lagi karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu 3 minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan. Maka alatnya ini sedang dibeli, maka jamaah umroh di stop dulu. Sekarang banyak orang ketakutan, tapi nampaknya jamaah ini tidak ada satupun yang takut. Bahkan ada orang yang sekarang takut bersalaman karena tangannya itu dikhawatirkan membawa kuman-kuman penyakit. Kemana-mana pakai penutup mulut, masker. Harga masker satu kotak sudah naik 2,9 juta. Tapi jamaah pagi ini tidak ada yang takut bersalaman. Tangan saya hampir copot tadi ditarik. Tidak ada yang takut cipika-cipiki. Saya ditarik-tarik, dipeluk. Ini nampaknya jamaah memang siap mati. Bukan, tapi tingkat tawakal dan berserah dirinya kepada Allah sudah putus. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya nggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa? Angkat tangan. Yang nggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih.
Aku beristighfar satu hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun pada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor? Apa bisa minta ampun kepada Allah? Enggak bisa. Maksudnya kalau saya tanya gitu jawablah. Masa saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan salahku kepada Ustadz Jujun Junaidi, ya Allah. Bisa apa enggak? Mana bisa. Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita enggak dibalas, bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, gak apa-apa. Kan itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit, boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak? Kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, tanamkan dalam hati, ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati jangan ngomong, aku minta maaf ya, tiada maaf bagimu, kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Dia nggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka, bencana, musibah ini, apapun namanya, adalah beristighfar, minta ampun, taubat nasuha. Yang kedua adalah man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan 10 kebaikan. Khuttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq al-Khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratal mustaqim. Boleh. Salawat munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang enggak hafal panjang Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat,
dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua, insya Allah. Dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, putau, lem kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah. Allah jamin untuk dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya maunya solawat yang ada dalam hadis saja. 5 solawat. Ada 5 solawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print, boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Kata komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasi dzikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan, memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai solawat yang selalu saya baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menghadapi orang banyak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, pejabat, polisi, tentara. Bukan senang, tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul, yang saya hadapi ini hamba Allah. Enggak ada hamba setan kan? Yang kuhadapi ini hambamu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlas karenamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali Pak? Salah jadwal. Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah malaikat mencatat dia jihad. Pulang nggak pulang ke rumah, duduk di warung kopi, jahat. Kalau udah selesai pulang, minum kopi sebentar boleh, kasih gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah, ditulis di belakang. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai di masjid sholat. Allahu Akbar. Teman di belakang senyum-senyum. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang polos. Tengok nih polos. Khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alayka? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya.
Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Nauzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak salawat, sudah. Apalagi yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayroha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh, karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, nah itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada. Oh, ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah.
Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semangat anak yatim. Datang angin berembus kencang, menghembus koran penutup piring, rupanya mie. La ilaha illallah. Mie-nya mihon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedasnya minta ampun. Sampai ke rumah mencret 3 hari. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah ngundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, datang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asyawi? Asyawi maksudnya orang Asia. Dia curiga dia susah membedakan, saya dilihatnya seperti Eropa kan. Terus dia tanya, anta Asyawi? Anta Janub Syarq Asia? Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anta min Janub Syarq Asia? Ya, Indonesia wala Malaysia wala Thailandi. Dari Malaysia atau Indonesia, Thailand? Indonesia. Tapi dia mudah membedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu rapi. Kalau Indonesia pakai sandal jepit. Krisis moneter 97-98. Ketika itu harga $1 $20.000. Susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, ngeluarin 200 pon, dia kasih. Khud miten gini, ini ambil 200 pon, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Gitu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir, tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari, 4 kali Ramadan nggak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah, biasa. Karena orang Makkah, Madinah itu kaya-kaya, karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah. Tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, Bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makom Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa di request. Nggak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku, matikan aku. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping, rupanya polisi. Ruh.
ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran, siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun nggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi sepertiga gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi setengah gajinya untuk anak yatim, dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah Allah menjauhkan dari musibah, bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. 4. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Pak, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya. Hamil bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu? Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang di-upload di internet. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat. Wala tanhauna 'anil munkar. Jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan ghibah, jangan namimah. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Termasuklah pengajian ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi